sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian minat serta pengertian bakat. Yang pertama, pengertian minat. Menurut KBBI, minat merupakan suatu kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu atau gairah serta keinginan. Minat juga merupakan suatu pemusatan perhatian yang tidak disengaja yang terlahir dengan penuh kemauan dan tergantung dari bakat serta lingkungan sekitar. Minat juga merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan seseorang, juga keberhasilan pendidikan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi minat adalah rasa kecenderungan seseorang terhadap sesuatu. Kemudian, pengertian bakat. Bakat merupakan talenta untuk membangun kekuatan pribadi anak di masa mendatang. Seseorang dapat dikatakan mempunyai bakat terhadap suatu kegiatan atau terhadap suatu hal apabila ia senang, ia suka, ia gembira jika mengerjakan atau membicarakan hal tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian bakat merupakan suatu kemampuan bawaan seseorang sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih agar dapat terwujud dengan baik. Bakat juga bisa disebut sebagai achievement, capacity, atau aptitude. Ada perbedaan dari minat dan bakat. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Kazinius, terbitan Yogyakarta pada tahun 2003, halaman 16 dengan judul Perilaku Anak Usia Dini, Kasus dan Pemecahannya, terdapat beberapa perbedaan antara minat dan bakat. Yang pertama, bakat lebih bersifat inheren atau permanen, sedangkan minat bersifat lingkungan. Artinya, bakat bersifat tidak mudah berubah-ubah, sedangkan minat dapat berubah-ubah berdasarkan beberapa faktor, salah satunya lingkungan. Kemudian, bakat ini lepas dari aspek suka maupun tidak suka, sedangkan minat lebih berorientasi pada hobi atau kesukaan semata. Jadi, bakat ini bersifat tidak mementingkan ia suka atau tidak suka, sedangkan minat sebaliknya atau lebih mementingkan suka atau tidak suka, karena minat merupakan suatu kesukaan atau hobi seseorang, sedangkan bakat merupakan hal yang dimiliki oleh seseorang yang merupakan kemampuan dari orang tersebut. Kemudian, yang selanjutnya, bakat bersifat memiliki aspek genetik yang lebih dominan, sedangkan minat aspek genetiknya tidak dominan. Karena bakat bisa saja turun-temurun dari orang tua atau genetika, sedangkan minat tidak, karena minat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya yang tadi telah saya sebutkan, yaitu lingkungan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis minat dan bakat. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai bakat, yang mana akan saya bagi menjadi dua, yaitu menurut Yusuf Nusyirwan dan menurut Guilford. Menurut Yusuf Nusyirwan, bakat itu dibagi menjadi tiga: psikofisik, umum, dan majemuk. Apa itu bakat psikofisik? Bakat psikofisik adalah kemampuan yang berakar dari jasmania, yang mana seperti kemampuan penginderaan, ketangkasan, motorik, atau berhubungan dengan anggota badan lainnya. Nah, selanjutnya itu yang bersifat majemuk, yang mana bakat jenis ini yaitu kemampuan ingatan, daya hayal, atau imajinasi yang bersifat intelijensi. Nah, yang terakhir yaitu yang bersifat majemuk, yaitu berhubungan erat dengan watak, seperti kemampuan untuk mengadakan kontak sosial, kemampuan mengasihi, kemampuan perasaan, atau kemampuan untuk menghayati perasaan orang lain, yang mana bakat ini sangat memiliki kepekaan yang tinggi. Nah, selanjutnya bidang menurut Guilford itu dibagi menjadi dua, vokasional dan avokasional. Apa itu bidang vokasional? Bidang vokasional adalah bidang yang merujuk pada bidang-bidang pekerjaan seperti bidang profesional, bidang komersil, bidang fisik, dan lain-lain. Lalu bidang avokasional yaitu yang mana merujuk pada kepuasan atau hobi, misalnya seperti berpetualang, hiburan, apresiasi, ketelitian, dan lain hal sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke faktor yang mempengaruhi minat dan bakat. Faktor yang mempengaruhi minat dan bakat ini menjadi dua, faktor intern dan ekstern. Faktor intern dari dalam, ekstern dari luar. Faktor intern ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu faktor bawaan atau genetik dan faktor kepribadian. Faktor bawaan atau genetik ini yaitu faktor yang merupakan mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang mana diwariskan dari orang tua kepada anaknya, baik dalam segi fisik maupun psikis. Nah, menurut biologi, minat dan bakat sangat berhubungan dengan fungsi otak. Bila otak kiri dominan, segala tindakan
dan verbal intelektual, sekuensial, teratur, dan rapi, dan logis. Sedangkan otak kanan berhubungan dengan masalah spasial, nonverbal, estetik, dan artistik, serta atletis. Selanjutnya itu ada faktor kepribadian, yang mana pada faktor kepribadian ini yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri atau emosi anak itu sendiri. Hal ini dapat membantu seorang anak untuk mengembangkan keoptimisannya atau percaya dirinya dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Lanjut kepada faktor selanjutnya, itu faktor eksternal atau faktor dari luar, yang mana yang pertama ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial. Lingkungan keluarga adalah lingkungan paling terpenting bagi seorang anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya, karena lingkungan keluarga adalah tempat di mana seorang anak akan lebih menghabiskan waktunya lebih banyak. Nah, selanjutnya ada lingkungan sekolah, di mana proses belajar mengajar yang bersifat formal, yang mana lingkungan ini berpengaruh bagi edukasional seorang anak. Yang ketiga yaitu di lingkungan sosial, yang mana berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di lingkungan ini, anak akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri minat. Minat yang dimiliki oleh setiap individu memiliki peran tersendiri untuk membedakan antara individu dengan yang lainnya. Nah, habis itu minat tidak dapat dengan mudah langsung diketahui. Agar dapat mudah diketahui minat seseorang terhadap suatu hal, benda, ataupun kegiatan bisa dilihat melalui beberapa ciri-ciri sebagai berikut menurut Elizabeth B. Hurlock. Nah, yang pertama tuh ada minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental. Jadi minat di semua bidang. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri bakat. Nah, yang pertama itu ketika melakukan aktivitas sesuai bakat akan membuat lupa waktu. Nah, yang kedua itu ada mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan bakat akan terasa begitu mudah. Nah, yang ketiga ada hasil pekerjaan yang sesuai bakat terasa selalu maksimal walaupun persiapan minimal. Nah, yang keempat itu ada aktivitas yang sesuai dengan bakat menjadikan Anda unggul dari yang lain. Nah, yang terakhir kelima ada kepuasan hati ketika menghasilkan sesuatu yang berhubungan dengan bakat sang anak. Saya akan menjelaskan mengenai pengukuran minat, bakat, dan kreativitas. Yang pertama, pengukuran minat. Ada beberapa metode untuk pengukuran minat. Untuk mengukur kecenderungan atau minat individu terhadap suatu topik dapat diketahui dengan cara mengukur minatnya dengan manifestasi minat yang bermacam-macam sesuai dengan konsep minat yang diambil. Beberapa ahli mengukur minat menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Keadaan minat individu yang perlu diketahui karena ini merupakan suatu hal yang penting. Keadaan minat individu tersebut diketahui melalui pengukuran minat seperti yang dikemukakan oleh Sumati Suryawardana tahun 2008. Pengukuran minat merupakan hal yang penting karena terbukti minat mempunyai peran yang penting dalam hal berhasil tidaknya seseorang dalam berbagai bidang, terutama dalam studi dan bekerja. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melihat minat. Berikut adalah pendapat Wayan Narkancana dan M. Suharsono pada 1982 mengenai pengukuran minat. Yang pertama yaitu observasi. Pengukuran metode observasi mempunyai suatu keuntungan karena dapat mengamati minat anak dalam kondisi yang wajar, jadi tidak dibuat-buat. Observasi dapat dilakukan dalam setiap situasi, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Pencatatan hasil observasi dapat dilakukan selama observasi berlangsung. Observasi dilakukan terhadap beberapa orang berdasarkan data yang telah ditulis. Yang selanjutnya yaitu ada metode interview. Interview digunakan untuk mengukur minat anak gemar memperbincangkan hobinya dan aktivitas selainnya. Pelaksanaan interview sebaiknya dilakukan dalam situasi yang formal atau tidak formal, sehingga lebih santai dan bebas, misalnya pada saat waktu istirahat dan jam di luar pelajaran dengan kunjungan ke rumah-rumah siswa tersebut. Cek, sebagian besar penelitian dilakukan dengan metode kuesioner. Metode kuesioner atau angket memang mempunyai banyak kebaikan sebagai instrumen pengukur data. Penggunaan metode kuesioner akan menjadi baik asal cara dan pengadaannya mengikuti persyaratan yang telah digariskan
cara mengidentifikasi bakat. Yang pertama yaitu dengan aptitude test, tes bakat. Yang selanjutnya itu dengan observasi terhadap minat seseorang yang punya bakat dalam bidang tertentu yang kuat. Yang selanjutnya itu dengan pengalaman atau latihan seseorang yang punya bakat dalam bidang musik. Jika dirinya diberi kesempatan belajar musik, cenderung menampakkan hasilnya. Selain itu ada juga tes inteligensi. Tes inteligensi dikembangkan oleh Alfred Wheeler. Kemudian tes tersebut disempurnakan oleh Theodore Steiner, sehingga tes inteligensi pada saat itu dikenal dengan istilah tes Binet-Silver. Selanjutnya hasil tes inteligensi dinyatakan dalam angka tersebut menggambarkan hasil-hasil perbandingan antara kecerdasan dan kemampuan. Rumus untuk pengukuran inteligensi ini dikemukakan oleh Wilhelm Stern, seorang psikolog asal Jerman yang dikenal dengan istilah intelligent quotient atau IQ. Selanjutnya itu ada pengukuran kreativitas. Tentang tes kreativitas, umumnya cara pengujinya dilakukan dengan cara tes kreativitas dengan gambar atau figural dan soal tes kreativitas dengan bahasa atau verbal. Supriyadi 1994 menjelaskan ada 5 pendekatan dalam menilai kreativitas, yaitu analisis objektif, pertimbangan subjektif, inventory kepribadian, inventory biografis, dan tes kreativitas. Pendekatan analisis objektif adalah menilai secara langsung kreativitas yang tidak mengukur melalui produk atau karya berdasarkan dan secara fisik. Di antaranya A. Presswater, Kinyak 2000 menjelaskan bahwa nilai diagnostik Presswater terletak terutama pada hasil grafik atau grafik berat, bukan pada aspek verbal ataupun aktivitas lain yang menyertainya. Oleh karena itu, tes ini sangat cocok untuk disajikan secara kelompok maupun individual. Mengenai dasar-dasar penafsirannya, dinyatakan bahwa The Drawing Competition Test menyajikan 3 pendekatan, yaitu studi gambar, studi pendekatan melihat gambar dalam hubungannya dengan suatu rangsangan. Yang selanjutnya yaitu tes kreativitas figural, diadaptasi dari Torrance Circle dan dilakukan untuk anak umur 10-18 tahun oleh Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. TKF kecuali mengukur aspek kreativitas tersebut dibuka juga mengukur kreativitas sebagai kemampuan untuk mengkombinasi antara unsur-unsur yang dimilikinya. Yang selanjutnya yaitu tes CQ atau Creative Quotient. Sama dengan inteligensi, pengukuran kreativitas bisa diobjektifkan, yaitu dengan memberikan suatu hal, misalnya pensil untuk merangsang pemikiran manfaat dari benda tersebut. Makin banyak alternatif yang dikembangkan, makin tinggi skornya.